saya lompat dari cerita Pak Agus ini ke politik. Di Pak Agus pernah pernah di Senayan menjadi wakil ketua MPR ya. Dan tepat pada saat itu masa terakhir TNI Polri ada di DPR. Apa sebetulnya yang terjadi? Dan kenapa TNI Polri terima begitu aja keluar dari politik? TNI Polri tidak terima begitu saja. Oh, tidak terima begitu saja ya? Nah, malah TNI Polri itu bertindak proaktif. Oke. Karena melihat perkembangan dan memperkirakan, mengadakan analisis bagaimana ke masa depan. Kalau Indonesia menjadi demokratis, apakah peran-peran TNI di masa Orde Baru itu bisa dilanjutkan? Kelihatannya kok tidak. Dan TNI sudah melaksanakan reformasi di dalam. Cuma di dalam lembaga politik nasional seperti MPR itu belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Masih ada fraksi TNI Polri. Waktu itu dibicarakan, sidangnya berlarut-larut sampai malam. Hari itu saya lupa tanggalnya, dalam buku saya itu ada tanggalnya. Itu sudah menunjukkan sekitar jam 2 pagi gitu. Kemudian saya wakil ketua MPR, kemudian ketuanya adalah Pak Amin Rais. Dan Pak Usman Sabta baru bergabung sebagai wakil ketua MPR mewakili daerah itu. Saya bukan ketua fraksi. Ketua fraksi itu adalah Jenderal Slamet Supriyadi. Itu yang ada di bawah. Jadi kalau wakil ketua MPR itu di atas, sehingga tidak mengikuti secara langsung perdebatan-perdebatan yang terjadi. Walaupun bisa berkomunikasi dengan fraksinya gitu. Nah, kemudian belum menunjukkan hasil. Waktu itu memang saya didekati oleh Pak Oso itu, Osman Sabta. Pak Agus sudah bicara dengan Panglima belum? Panglimanya adalah Jenderal Indiatono Sutarto. Oh ya. Biar saja itu ketua fraksi, Pak. Itu porsinya ketua fraksi. Saya kan wakil ketua MPR gitu. Oh ya. Dan mereka itu selecting. Bicaranya mungkin bisa lebih lancar gitu. Oke. Beliau mendengarkan. Setelah beberapa saat juga beliau datang lagi tanya, gimana Pak Gus, sudah bicara? Belum. Tapi saya pikir bagus juga kalau saya coba bicara ini, karena ini bisa deadlock ini. Oh iya. Bisa deadlock. Terus kemudian saya datangi Jenderal Slamet Supriyadi. Pak Slamet, saya ingin bicara dengan Panglima. Saya bicara dengan Panglima, menyampaikan saran bahwa ini adalah peluang emas untuk TNI dan Polri mengambil manfaat untuk bertindak proaktif keluar dari politik. Gitu. Kalau ini diteruskan, nantinya semua anggota lembaga legislatif di dalam politik itu akan terdiri dari wakil-wakil berdasarkan pemilihan. Tidak ada anggota yang diangkat. Ya. Apabila itu terjadi, hilang kesempatan fraksi TNI Polri untuk keluar dengan dignity, dengan terhormat. Kita akan ditendang. Itu. Memang ragu-ragu awalnya itu Panglima itu. Tapi saya rasa saya cukup bisa meyakinkan. Pada akhirnya beliau mengatakan, baik, saya setujui, karena juga Panglima ini berasal dari satuan yang sama dengan saya, jadi kita juga bisa bicara akrab. Saya setujui saran Pak Agus, cuma saya titipkan, jaga kehormatan fraksi TNI Polri, jaga kehormatan TNI Polri. Itu menunjukkan memang ada sedikit reluctance gitu ya. Saya tangkap itu bahwa saran saya sudah diterima, siap laksanakan. Gitu. Saya kembali ke Jenderal Slamet Supriyadi, saya sampaikan. Nanti pada saat penyampaian
penyampaian akan ada itu pidato penutupan gitu ya, gitu, saya akan berdiri atau duduk di kursi wakil ketua. Yang menyampaikan itu adalah Anda sebagai ketua fraksi. Gunakan kesempatan itu sekaligus untuk pamitan bagi bagi fraksi TNI Polri itu dari lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat maupun di daerah. Itu terjadi. Dan itu keputusan penting ya yang dilakukan oleh TNI ya. Dan itu kan juga berkaitan dengan proses amandemennya sendiri kan. Apa-apa yang dan dirubah gitu. Hasil amandemen ternyata memang benar. Setelah amandemen, semua perwakilan yang duduk di lembaga legislatif itu harus merupakan pilihan rakyat. Tidak ada anggota yang diangkat. Seandainya TNI tidak mengambil inisiatif untuk mundur, ditendang-tendang itu seperti militer di Turki. Ya. Jadi itu pilihan yang tepat lah pada saat itu ya. Keputusan Pak Agus ini luar biasa. Nah, lalu setelah itu kan Pak Agus meluncurkan sebuah buku yang menurut saya fenomenal. Transformasi TNI. Itu apa sih yang dimaksud transformasi TNI itu dan sampai sejauh ini transformasi di tubuh TNI itu sudah sejauh mana? Buku itu sebetulnya merupakan kumpulan tulisan-tulisan saya yang memang benar menunjukkan gradasi perubahan peran dan kewenangan TNI dari dwi fungsi sampai dengan pada saat itu saya menulis gitu. Jadi ketika dari dwi fungsi sampai dengan saya menulis, jadi memang itu disusun secara kronologis. Oleh karena itu kalau kita melihat bukunya, bagian-bagian tulisan yang bagian depan itu lebih panjang daripada tulisan-tulisan yang ada di bagian belakang. Mengapa? Karena pada bagian awal, ini awal dari TNI mensosialisasikan kepada publik mengapa harus melakukan reformasi, apa bedanya, dan dari mana datangnya. Jadi harus lengkap konsep itu. Jadi panjang. Semakin kita bergerak dengan waktu, semakin kita hanya tinggal untuk merespon dari sebuah fenomena saja, gitu. Nah, itulah sebenarnya, dan ini merupakan transformasi dari yang pada akhirnya ini juga identik dengan penanggalan doktrin dwi fungsi, yang di situ dikatakan subjudulnya adalah kalau nggak salah pencarian jati diri dari tentara pejuang kemerdekaan menjadi tentara profesional di dalam sistem politik demokratis, dan memang itu adanya. Jadi kalau sebelumnya TNI itu punya dwi fungsi, TNI itu punya peran politik, itu ada sejarahnya dan memang berasal dari sejarah. Karena TNI merupakan salah satu elemen utama di dalam perjuangan merebut kemerdekaan, yaitu sayap bersenjata. Dan perjalanan ini itu penuh dengan situasi di mana memungkinkan TNI memegang peran dan kewenangan yang meluas, melampaui batas-batas fungsi tentara profesional, yaitu pertahanan. Terutama karena memang TNI berasal dari cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bangsa yang berjuang. Jadi belum ada pembagian yang kaku begitu. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kalau TNI itu memang punya peran dan kewenangan yang melampaui batas-batas peran dan kewenangan tentara secara tradisional di dalam demokrasi, itu bukan karena TNI itu haus kekuasaan, tetapi itu karena perjalanan sejarah. Contohnya, Indonesia menganut strategi perang gerilya menghadapi kemungkinan serangan balas Belanda. Di dalam strategi perang gerilya, maka dikatakan bahwa semua pamong praja sipil
itu diletakkan subordinat kepada komandan militer setempat. Di situ TNI menjadi pemerintah. Gitu. Kemudian kita juga mengalami beberapa keadaan yang menempatkan Indonesia dalam keadaan darurat militer. Itu juga menempatkan TNI sebagai pemerintah. Nah, kemudian tidak kita lupa pemberontakan TNI tahun 48 di mana di daerah Madiun itu Pamong Praja tersapu habis. Maka TNI mengambil alih fungsi-fungsi itu. Jadi karena itu TNI mendapat pelajaran untuk berfungsi sebagai pemerintah, dan juga jangan lupa untuk diingat bahwa semuanya itu berjuang bahu-membahu dalam merebut kemerdekaan. Itulah sebabnya maka TNI melaksanakan fungsi-fungsi yang melampaui batas-batas fungsi militer di dalam fungsi militer secara tradisional gitu. Nah, perubahan ini sebetulnya ini bukan perubahan ketika terjadi reformasi TNI. Tatanan-tatanan keadaan darurat ini terlalu jauh kita bawa, gitu, terlalu jauh kita bawa. Dan kita memang tidak kita malas untuk meninggalkan zona nyaman. Itu kita bawa sampai dengan Orde Baru. Gitu. Sebetulnya itulah tatanan-tatanan keadaan darurat di masa lalu. Sehingga ketika terjadi perubahan, itu sebetulnya bukan perubahan. Karena itu sebetulnya adalah pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Mudah kita pertanyakan, mengapa sampai tahun 98 baru kita sadar untuk memulihkan kembali? Kalau kita tanya, sadarkah kita bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah dinyatakan mandat dwifungsi untuk TNI? Jadi sampai dengan tahun 98 kita menggunakan tatanan-tatanan keadaan darurat. Nah, itu adalah transformasi yang secara bertahap terus berjalan untuk mengadakan pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan UUD 45. Itu kan upaya yang tidak mudah. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa meninggalkan zona nyaman itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Saya tidak akan ulangi. Enggak, dan itu berat sekali. Bagaimana upaya untuk meyakinkan bahwa memang ini tuntutan kita harus berubah gitu. Karena andai kata dipaksakan untuk tetap jalan terus seperti itu, apa yang Pak Agus bayangkan dengan perkembangan kita hari ini? Kan itu nggak susah juga. Pertama adalah bahwa sebetulnya wacana untuk meningkatkan profesionalitas TNI itu sudah berjalan sejak lama, bahkan sepanjang masa sebetulnya, sejak Jenderal Nasution, tapi terutama yang berkaitan dengan reformasi ini adalah sekitar tahun 80-an. 82, di situ sudah ada konsep dari Jenderal Edi Sudrajat sebagai Kasat pada waktu itu yang dikatakan sebagai konsep back to basics. Gitu. Cuma back to basics ini adalah upaya meningkatkan profesionalitas TNI yang utamanya itu, poros utamanya adalah untuk meningkatkan merit system. Satu hal yang tidak pernah disentuh adalah ngutak-ngutik dwifungsi. Dwifungsi baru bisa dikutak-kutik setelah selesainya Orde Baru dan setelah Indonesia memasuki alam demokrasi sekitar tahun 99. Baru reformasi TNI ini kita teruskan sekalian dengan menanggalkan doktrin dwifungsi. Karena tidak mungkin doktrin dwifungsi ini berjalan seiring sejalan dengan demokrasi. Karena ada prinsip-prinsip yang bertentangan. Gitu. Itu sebetulnya. Nah, pada saat itu kan saya ikuti betul. Jadi ada beberapa jenderal di TNI itu yang mendapat julukan sebagai jenderal pemikir.
Dan Pak Agus salah satu yang mendapat julukan sebagai jenderal pemikir. Apakah julukan itu salah satunya karena Pak Agus yang getol untuk mendorong perubahan itu sesuai dengan perkembangan sekarang ini? Ya seperti biasa, dan sampai sekarang kita lihat itu gejalanya, keadaannya. Apa itu? Masyarakat kita itu malas berpikir. Berapa banyak yang baca buku? Ya kan? Apalagi sekarang di era digital ini. Anda yang bilang itu? Betul. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa perwira yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan mengadakan studi banding dengan mengikuti pendidikan profesional militer di luar negeri. Nah, dari situlah didapatkan memang cikal bakal dari pemikiran-pemikiran, percikan-percikan pemikiran-pemikiran tentang tentara profesional. Dan kita berpikir, terutama dengan adanya demokratisasi, bisakah peran dan kewenangan yang dijalankan selama Orde Baru dengan dui fungsi dipertahankan dan dilanjutkan memasuki alam demokrasi? Kok kelihatannya tidak bisa? Tidak bisa. Nah, di situ kita berpikir tidak banyak sebetulnya, tetapi memang bahwa seseorang itu untuk mendapatkan ide-ide untuk maju itu memang harus punya studi banding. Ya. Kalau orang tidak punya studi banding, orang akan merasa bahwa apa yang sudah dimiliki itu sudah baik. Pada waktu itu studi banding itu ada dengan pendidikan di luar negeri, ya diantaranya bisa saya berikan nama-nama, terutama adalah Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Kita berpisah jalan, beliau masuk politik, saya tetap independen di dalam militer. Saya menyesal juga. Begitu jadi. Iya. Yang lain-lainnya itu kita lihat kan, berapa banyak sih di antara kita itu yang menyempatkan diri untuk berpikir apakah tidak ada jalan yang lebih baik, apakah memang ini sudah benar jalan ini, gitu. Apa kelemahan-kelemahan yang kita temui? Walaupun kita menemui kelemahan, tapi kadang-kadang juga kita tidak peka untuk melihat bahwa itu ada sebuah kelemahan. Untuk mencari dan melihat bagaimana perbaikannya. Betul. Ya kadang-kadang Pak Agus, ada orang yang punya ide, punya gagasan, dia menemukan konsep, tapi tidak punya keberanian untuk menyampaikan gagasan itu, apalagi institusi TNI pada saat itu kan begitu powerful ya. Nah kalau Pak Agus ini kan salah satu jenderal yang cukup berani ketika itu. Ya mungkin itu kesalahan saya. Tapi kan buktinya sampai hari ini masih eksis Pak, masih eksis kan? Ini ya karena RKN apa kan? Ya saya, tapi juga tantangan itu banyak. Betul. Dan masalahnya adalah kalau saya memang membawa sebuah gagasan, saya bisa bertanggungjawabkan. Saya punya argumentasi. Dengan segala resiko. Iya, argumentasi itu adalah konstitusional. Asli Indonesia. Ya. Ada yang mengatakan bahwa mungkin si Agus ini antek Amerika. Tapi saya bisa buktikan melalui argumentasi konstitusional. Ini murni didasarkan kepada konstitusi di Indonesia, gitu. Nah, juga mengapa bahwa yang tidak setuju tidak come up ya dengan diskusi karena kurang menguasai argumentasi, gitu. Jadi ya hanya ngereneng aja bahasa Inggrisnya itu, gitu. Tapi Pak Agus menemukan momentum, artinya teman-teman yang mendorong perubahan itu menemukan momentum ketika reformasi 98 itu ya? Ya, 98. 98 itu mengapa? Karena sebetulnya mundurnya Presiden Soeharto itu telah menyebabkan sebuah kejutan strategis bagi bangsa, khususnya di dalam domain politik, ya, strategic surprise.
tidak siap mereka. Oh ya, ya, ya. Jadi mereka itu sibuk untuk memikirkan bagaimana untuk melanjutkan otoritas politik. Apa yang bisa menggantikan sistem yang telah diletakkan oleh Pak Harto. Ibaratnya kalau Real Madrid mereka lupa untuk ngedek ini TNI ini. Kosong ini TNI ini gitu kan. Nah, for better or for worse ya, tidak ada yang ngedek TNI, tapi juga begonya TNI tidak ikut berebut kekuasaan pada saat itu. TNI malah berpikir, yuk kita kumpul yuk. Ini gimana nih kalau Indonesia jadi demokrasi? Apa TNI bisa lanjut seperti ini gitu? Jadi pada saat itu TNI tidak siap, sipil juga tidak siap. TNI siap dengan konsep justru karena TNI siap, TNI bisa melakukan reformasi. TNI tidak akan ikut-ikutan berebut kekuasaan kami karena TNI sudah sepakat dan pada waktu itu sudah berjalan sih proses reformasi itu sehingga memang tinggal pembulatan bahwa TNI menjadi tentara profesional di dalam sistem politik demokratis gitu. Karena demokrasi kan sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi gitu. Dan itu momentum penting sekali keputusan atau sikap TNI pada saat itu menjadi berkat bagi bangsa ini hari ini. Andai kata waktu itu TNI menyatakan kami ambil alih, mungkin kita belum sampai di sini hari ini. Betul. Mungkin kita akan mengikuti kemungkinannya itu adalah jalannya Mesir, mungkin jalannya Turki, mungkin jalannya Myanmar. Tapi Myanmar enggak lah, mungkin terlalu kasar itu. Antara Turki dengan Mesir. Bahkan ada seorang pakar yang mengatakan ketika kita mengadakan diskusi pada saat masih di dalam proses reformasi itu mengatakan bentuk akhir dari dui fungsi ini adalah model tentara Turki gitu. Saya mengatakan enggak. TNI lebih bagus dari tentara Turki. TNI akan lebih jauh lompatannya daripada tentara Turki. Sekarang saya tanya tentara Turki. Tentara Turki itu intervensi ke politik. Itu adalah improvisasi politik atau itu adalah amanat konstitusi? Saya belum mempelajari. Tapi kalau di Indonesia itu jelas bahwa dalam UUD 45 itu tidak pernah ada dui fungsi. So, mengapa kita tidak sekaligus memurnikan diri sesuai dengan konstitusi gitu. Dan nyatanya benar, Turki mempertahankan ditendang-tendang sampai berapa kali kudeta. Gitu kan. Nah, saya jadi penasaran. Apa kira-kira diskusi yang terjadi di tubuh TNI pada saat itu sampai memutuskan oke, kita mesti menahan diri? Apakah ada juga misalnya, kayaknya ini peluang nih kita ambil alih? Ada plusnya, berita baiknya, ada berita buruknya. Berita buruknya dulu ya. Berita buruknya ini tidak ada perwira-perwira yang menguasai konsep reformasi itu menduduki puncak pimpinan TNI. Seandainya itu ada, itu akan lebih bersih, sapu bersih. Gitu. Hanya pada sekitar Kaster, Kasospol, hanya seputar itu. Yang jadi Panglima TNI nggak ada. Itu cukup menghambat untuk bisa menempatkan konsep reformasi sebagai kebijakan komando. Nggak bisa kita. Tapi beruntungnya pada saat itu dengan pengaruh situasi TNI punya panglima yang bisa memahami. Itu. Pertama panglima itu adalah Jenderal Wiranto. Itu kan. Tahu sendiri kan ceritanya kan? Oh iya. Cendana, belakang cendana, terus depan cendana gitu kan? Betul. Gitu. Tapi yang sebetulnya yang menuntaskan reformasi TNI melalui garis finish
itu adalah Panglima TNI Laksamana Widodo. Karena pada saat Pak Laksamana Widodo dalam Rapim ABRI mengatakan, Rapim TNI, bahwa dengan ini TNI menanggalkan doktrin difungsi dan akan memusatkan perhatian pada peran konstitusional sebagai alat pertahanan nasional. Itu pada saat Laksamana Widodo. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, beruntungnya kita punya Panglima TNI yang apian. Ya, karena kalau tidak, atau bisa juga ini nakalnya, jangan-jangan pada saat itu nggak ada kolonel yang nekat. Karena kalau belajar sejarah kudeta ini kan rata-rata bukan jenderal, rata-rata kolonel tuh yang gitu. Dan itu berkat buat bangsa ini, atau cerita baik buat bangsa ini gitu. Nah, itu ada sebenarnya pendekatan sosiologis TNI. Bahwa sebetulnya dalam dua fungsi sosial politik yang penting-penting dan menentukan itu tetap dipegang oleh angkatan 45. Jadi generasi Magelang ini tidak cukup punya pengalaman untuk menghadapi situasi politik kritis. Apa tadi? Bukan perumpamaan, tapi hipotetis. Angan-angan hipotetis. Seandainya pada waktu itu pimpinan TNI dipegang oleh angkatan 45, beda. Apa kira-kira yang terjadi kalau 45? Bisa mempertahankan. Atau bisa mengambil seperti Mesir, mengambil alih ya. Dan itu saya kira itu keputusan yang sangat baik bagi bangsa ini, dan itu menjadi sejarah kan. Nah, kita kembali lagi. Baru-baru ini ada buku baru diluncurkan tentang pemikiran Pak Agus. Dan biasanya kalau buku yang berkaitan dengan Pak Agus itu apa, seperti membuat sentakan gitu ya. Terapi kayak ada kejutan gitu. Judulnya Tentara Kok Mikir. Emang tentara nggak boleh mikir, Pak Agus? Nah, ini dia. Saya punya kesempatan untuk menjelaskan karena ditanya. Judul Tentara Kok Mikir itu datang dari saya. Ada 3 pihak yang pada waktu itu mencari, atau 4 untuk mencari judul yang tepat. Saya, penulis, editor, penerbit. Saya yang pertama kali, saya sedang nulis gini. Terus tentara kok mikir sih, gitu ya. Ini judul bagus nih. Oke, saya lontarkan itu. Penulis setuju. Kenapa? Ini judul yang menarik untuk generasi milenial. Betul. Oke, editor sama dengan penulis. Penerbit setuju, bikin orang penasaran beli buku. Jadi strategi marketingnya juga masuk gitu. Jadi semua setuju. Tapi sebetulnya, yang tidak setuju itu kan mungkin rekan-rekan yang baper tuh. Iya. Saya katakan, ini bukan untuk tentaranya. Betul. Mikir, ini adalah celotehan yang diberikan kepada saya. Jadi ketika saya mikir macam-macam, teritorial, reformasi, teman-teman saya itu banyak yang bilang, ngapain coba-coba mikir? Semua udah ada, Gus. Ngapain mikir-mikir loh gitu. Jadi itu sebenarnya ditujukan kepada saya. Tentara kok mikir? Udahlah, semua sudah ada kok, laksanakan saja. Gitu. Tapi yang untung ya penerbit Kompas. Dan buku itu laris. Nggak, tapi pesan penting dari buku itu apa sebetulnya? Pesan penting dari buku itu apa sebetulnya? Ya, gini, awalnya itu penulis itu sudah lama menggedor-gedor pintu saya. Bagus, saya tulis biografi deh. Nggak mau. Saya tidak suka dituliskan biografi. Kenapa? Itu cenderung puja-puji aja. Iya. Tapi juga serba salah. Dipuja-puji kita nggak enak. Tapi kalau nulis jujur, sialan loh. jadi serba salah kan, salah. Jadi gimana? Akhirnya saya dapat ilham. Gini. Mau nulis tentang saya.
memang dasarnya itu buku saya pertama. Oh ya. Konsep. Pertanyaannya adalah ketika menjalankan perubahan konsep-konsep itu pengalamannya gimana sih? Gitu. Terus saya katakan gini deh, bikin human interest aja. Human interest dalam perjalanan hidup saya, terutama ketika menjalankan konsep-konsep itu. Jadi memang yang muncul dalam buku itu cerita-cerita yang ringan dan yang lucu, gitu. Nggak serius-serius amat, gitu. Tapi ya judul itu sudah menggoda orang untuk ada apa ini, ada apa? Makanya beli. Itu strategi yang luar biasa.